Aceh is stepping forward to become one of the leaders in green energy in Indonesia. The Special Economic Zone, or SEZ, of Arun Lok Semawe is being developed as an eco-friendly and renewable energy hub. The planned construction of the first carbon capture and storage facilities in the ASEAN will make Aceh the future hub of clean and sustainable energy in Indonesia. Saya resmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. The Aceh Industrial Park, or KIA, Ladong and Sabang Free Trade Zone, or FTZ, offer great environment for both local and international investors. Thanks to its easy access to various transport links in Aceh and attractive government incentives. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini bersama saya Una Arsyad yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan sangat senang sekali dapat berjumpa dengan orang-orang hebat pada hari ini dalam kegiatan yang mengusung tema mendorong investasi melalui inovasi dan peningkatan daya saing wirausaha muda. Nah tentunya izinkan pula saya menyapa tamu-tamu undangan yang spesial yang telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan yang terhormat kepada Bapak PJ Gubernur Aceh yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Yang kami hormati Pelaksana Harian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Ibu Feriana. Yang kami hormati pula General Manager Anak Muda Aceh Unggul Hebat Amanah Ibu Rika Fatimah. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi di Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Satuan Kepala Kerja Perangkat Aceh atau yang mewakili, serta para narasumber dari perbankan KNPI Aceh dan Dinas UMKM Aceh, para ketua dan koordinator kelompok UMKM Wira Usaha Muda, serta tentunya seluruh tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Izin ya Bu Ferry. Boleh nanti teman-teman dibantu, Bapak Ibu dibantu dengan berehnya yang kenceng ya Bapak Ibu ya, biar kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Siap? Kira-kira begini bunyi pantunnya. Jalan-jalan ke Gampung Sibreh. Jangan lupa mampir beli pepaya. Selamat datang generasi muda Aceh, kita jadikan Aceh makin berjaya. Baik hadirin sekalian, bahwa kegiatan hari ini yaitu Aceh Youth Business Forum dilaksanakan berkat kerjasama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah yang bertujuan untuk menanamkan semangat kewirausahaan pada generasi muda Aceh, serta membekali dengan keterampilan dalam menyusun proposal bisnis yang menarik dan dapat memperoleh pendanaan dari pengembangan usaha. Adapun kegiatan hari ini juga diharapkan menjadi ajang bagi pemuda Aceh untuk dapat memperluas jaringan, bertukar ide dan berkolaborasi dengan para pelaku bisnis dan investor baik dalam maupun luar negeri. Hadirin Bapak Ibu yang kami banggakan, mengawali acara pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Teguh Hafaz Hafizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا غفور يا رحيم. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Aceh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Jaga
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami banggakan, kegiatan pada hari ini juga diharapkan dapat menciptakan kesempatan di mana para pelaku usaha, perwakilan dari lembaga pendidikan, komunitas bisnis, dan organisasi kepemudaan, calon investor, perwakilan lembaga keuangan dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Dan kegiatan hari ini juga turut kita informasikan akan berlangsung hingga nanti sore hari, dan kita juga akan melaksanakan session plenary di mana kita akan mengusung tema Empowering Aceh Economic Growth through Investment and Innovative Entrepreneurship, dilanjutkan dengan sesi masterclass Marketing 4.0 dengan strategi di era digital, dilanjutkan dengan sesi kunjungan lapangan dan mediator. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara dilanjutkan dengan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala DPM PTSP Aceh. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Laksana Harian DPM PTSP Aceh, Ibu Feriana. Kepada Ibu Feriana kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur yang insyaallah sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita. Yang kami hormati General Manager Amanah, Ibu, selamat datang. Yang kami hormati Direktur Bank Aceh Syariah, Regional CEO BSI Wilayah Aceh, Ketua Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan, para Kepala SKPA, para narasumber dan tamu undangan, para pimpinan lembaga vokasional, Creative Hub dan organisasi masyarakat, para pelaku usaha dan mitra strategis, serta seluruh peserta generasi muda yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir untuk mengikuti acara Aceh Youth Business Forum atau AYBF 2024 yang kali ini mengangkat tema mendorong investasi melalui inovasi dan peningkatan daya saing wirausaha muda. Hadirin yang berbahagia, mungkin kegiatan ABF kali ini agak berbeda dengan kegiatan ABF sebelumnya. Perlu kami sampaikan, ABF ini merupakan kegiatan rutin dari DPMP TSP, agak susah Pak ya, DPMP TSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yang biasanya ABF ini itu dilaksanakan pada forum-forum tingkat investasi yang mengundang investasi, investor baik dalam maupun di luar negeri, tapi kali ini kita mengundang untuk Aceh Business Forum kali ini adalah wirausaha muda. Untuk kali ini memang sangat berbeda dan mudah-mudahan bekerjasama dengan Amanah kita bisa menjadikan ini sebagai agenda rutin kita setiap tahun. Ya Ibu, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Acara ini itu diselenggarakan untuk memperkuat kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan pelaku usaha itu di bidang melalui pemerintah, lembaga pendidikan, pusat vokasional dan Creative Hub seperti Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah yang didirikan untuk menjadi pusat pengembangan kreativitas dan kewirausahaan muda di Aceh. Kolaborasi ini bukan sebagai sebuah pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, investasi dan kemudahan dalam berusaha. Amanah dengan perannya sebagai inkubator, akselerator dan sharing factory adalah mitra strategi pemerintah dalam melahirkan bibit usaha unggul yang tidak hanya kompetitif di tingkat lokal, tetapi juga siap bersaing di pasar nasional dan internasional. Selanjutnya,
meningkatkan kapasitas generasi muda Aceh melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas modern. Kolaborasi ini juga menciptakan peluang usaha baru yang menjadi daya tarik investasi dan mendorong peningkatan iklim investasi di Aceh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengapa kolaborasi ini penting? Ini disebabkan karena tantangan yang kita hadapi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak, termaksud pertama, lembaga pendidikan vokasional yang memiliki peran kunci dalam memberikan keterampilan teknis kepada generasi muda yang berkompetensi unggul. Kedua, kreatif hub seperti Amanah yang mampu menjembatani antara kreativitas dan dunia usaha melalui pendekatan inovatif. Ketiga, pelaku usaha yang dapat memberikan masukan strategis dan menjadi mitra dalam pengembangan usaha. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, di mana generasi muda tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kendala yang dihadapi oleh kaum muda saat ini adalah yang pertama adalah keterbatasan akses modal, kurangnya pemahaman dalam koneksi dengan lembaga keuangan. Oleh karenanya kami juga di sini dalam forum ini menghadirkan BSI dan Bank Aceh Syariah. Kemudian minimnya keterampilan teknis, kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan modern, teknologi digital, dan pemasaran global. Ketiga, minimnya jaringan bisnis. Pemuda sering kesulitan membangun koneksi dengan investor, mentor, dan mitra bisnis. Oleh karenanya, disinilah kita berkumpul untuk menyatukan dan mencari solusi terhadap kendala-kendala tersebut. Hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini dihadiri kurang lebih dari 150 peserta yang terdiri dari wirausaha muda, dari unsur pendidikan, kemudian lembaga keuangan, juga ada unsur-unsur pemuda, kemudian institusi dan komunitas bisnis. Melalui kolaborasi ini diharapkan mampu, pertama, terciptanya inovasi bisnis yang berbasis pada potensi lokal. Kemudian meningkatkan daya tarik Aceh sebagai destinasi investasi bagi sektor ekonomi kreatif dan memperkuat posisi UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Dengan adanya usaha-usaha yang lahir dari generasi muda, para investor tidak hanya melihat Aceh sebagai tempat yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sebagai pusat inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Hadirin yang berbahagia, dalam ABF kali ini akan menjadi langkah awal yang strategis untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui forum ini, kita berharap pertama, pertukaran ide dan pengalaman antara peserta dan narasumber. Kemitraan strategis antara pemerintah, lembaga vokasional dan kreatif hub, serta usaha-usaha baru yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari, itu dimulai dari pagi pembukaan ini, kemudian dilanjutkan dengan kita menuju ke lapangan, dalam hal ini kita menuju ke Amanah. Akhir kata, kami minta kesediaan nanti Bapak Gubernur untuk bisa memberi arahan sekaligus membuka acara kita. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini, khususnya kepada Amanah dan seluruh mitra strategis lainnya. Semoga forum ini membawa manfaat besar dan menjadi momentum untuk melahirkan generasi muda Aceh yang unggul dan inovatif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Feriana yang tadi telah menyampaikan bahwa kegiatan ini mudah-mudahan menjadi langkah awal yang strategis begitu Bu ya, untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya adaptif tapi juga inovatif terhadap perubahan zaman. Hadirin tamu undangan yang kami banggakan, kita akan meningkat ke acara selanjutnya, yakni mendengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh General Manager Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah, Ibu Rika Fatimah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kesempatannya hari ini. Saya dikasih waktu sama panitia 5 menit Bapak Ibu di sini. 3 menitnya udah kepake ya sama video amanah tadi, jadi sisa 2 menit. Jadi kita buru-buru aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak catatan saya. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur, masih on the way ya, Dr. Haji Safrizal Eza MSI. Yang terhormat pimpinan DPM PTSP yang pada kesempatan ini dihadiri Ibu Feriana. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati para rektor dari Perguruan Tinggi Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh, para kepala sekolah kejuruan, koordinator kelompok UMKM Wirausaha Muda Aceh, para pimpinan instansi pemerintah dan ormas, para narasumber dan moderator, serta yang saya hormati peserta Aceh Youth Business Forum YBF yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya hari ini. Oke. Kata panitianya, Bu Rika jangan lama-lama. Jatah Ibu cuma bilang alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Itu aja Bu katanya Bu, nggak boleh panjang-panjang Ibu Rika. Jadi semoga acara hari ini lancar dan membawa manfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Apa yang kita dapat hari ini ilmunya dapat kita terapkan di kegiatan kita sehari-harinya. Mohon maaf juga bila ada kekurangan di sana sini di acara kami bersama DPM PTSP ini. Saya ucapkan kedatangannya hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika Fatimah. Ini kata-kata sambutannya benar-benar singkat ya Bu ya, sesuai dengan request panitia. Baik hadirin tamu undangan yang kita banggakan semua, marilah sama-sama sekarang ini kita menyaksikan video singkat dari Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha dengan tema From Creativity to Capital, Building Investment, Ready Business in the Creative Economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan mengucapkan selamat atas terselenggaranya Aceh Youth Business Forum 2024. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan generasi muda di sektor ekonomi kreatif. Dengan kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Anak Muda Aceh Unggul Hebat dan Amanah. Forum ini tidak hanya mendorong lahirnya wirausaha muda inovatif dan berdaya saing, namun juga katalisator untuk menghadirkan kreasi dan inovasi, tentu yang dapat berkontribusi pada ekonomi daerah dan juga ekonomi nasional. Aceh Youth Business Forum 2024 diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global dengan membuka akses potensi investasi dan memperluas jaringan antara pemuda Aceh, investor, dan pemangku kepentingan dari dalam maupun luar negeri. Mari terus dukung generasi muda Aceh untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah, anak muda Aceh unggul hebat. Negeri Serambi Mekah, Aceh. Tanah berlimpah, potensi sumber daya alam, pariwisata,
budaya, dan ekonomi. Aceh juga mewarisi pemuda-pemudi tangguh yang siap membangun dan mengoptimalkan potensi terpendamnya. Maka, atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memfasilitasi anak muda Aceh yang kreatif, dibangunlah Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah Youth Creative Hub. Dibangun dalam area seluas 5 hektar yang terletak di kawasan industri Ladong, serta diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara, dibangun oleh Kementerian PUPR dan didukung oleh pemerintah daerah Aceh. Amanah Youth Creative Hub hadir dengan segudang fasilitas seperti ruang seminar, laboratorium pengolahan kopi dan minyak nilam, kafe, studio foto, studio musik dan voice over, studio podcast, Amanah Store, greenhouse, workshop teknologi dan inovasi sebagai sarana dan prasarana untuk kemajuan tanah Aceh. Dengan total mencapai 20.256 anggota dari seluruh provinsi Aceh, Amanah fokus mengembangkan 7 sektor prioritas yang berpotensi melambungkan eksistensi kaum muda Aceh, di antaranya pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, olahraga, lingkungan hidup dan pendidikan, dan industri ekonomi kreatif. Di bidang pertanian, Amanah mengelola total hingga 1.667 hektar luas lahan pertanian di Kecamatan Perlak Barat. Melimpahnya gabah hasil petani di Aceh Timur mendorong Amanah membangun digital mesin rice milling unit premium pertama dan satu-satunya di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki kapasitas produksi mesin hingga 600 ton per bulan, serta melakukan penangkaran benih yang memiliki sertifikasi Grade A. Amanah juga membentuk Kampung Inovasi Amanah yang mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sebesar 32,8% dan meningkatkan harga jual gabah dari para petani. Di Kabupaten Bener Meriah, Amanah membudidayakan cabai merah keriting dengan menerapkan teknologi pertanian presisi, yaitu Amanah Smart Nutrition, yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman hingga 40%. Mengurangi pemakaian air dan pupuk hingga 30% dan mengurangi tenaga kerja petani hingga 80%. Amanah juga mengaplikasikan sistem automatic weather station di seluruh lahan pertanian yang dibina oleh Amanah yang mampu memperkirakan cuaca, menentukan arah angin, mengukur curah hujan dan kelembapan. Merotasi tanam jagung bioteknologi di Pasir Raja, Aceh Selatan, Amanah membudidayakan ubi Benia Zuma khusus ekspor. Bibit yang ditanam bersumber dari kultur jaringan yang disediakan oleh PT Wahana Graha Makmur dengan pendampingan penuh dan menyerap seluruh hasil panen untuk diekspor ke Jepang. Amanah melakukan pembibitan minyak nilam di lahan seluas 80 hektar dan memproduksinya dari hulu hingga hilir, termasuk proses penyulingan hingga pemasaran, serta menjalin kerjasama dengan PT U-Green untuk mengekspor minyak nilam ke Prancis. Amanah membangun rumah pembibitan kopi Robusta Lamno dengan penanaman awal 100.000 bibit dengan melakukan replanting atau penanaman ulang kopi Robusta yang hampir punah untuk menjaga kelestarian salah satu varietas kopi yang menjadi primadona. Sebagai sarana pelatihan dan pendidikan modern horticulture, Amanah membangun Agro Edu Park serta 6 unit greenhouse yang mengandalkan teknologi smart farming dengan sistem IoT yang tak terkendala jarak. Dengan sistem ini, petani lebih mudah mengontrol tanaman, monitoring kebutuhan nutrisi yang berdampak pada efisiensi waktu dan meningkatkan hasil panen. Di bidang pertanian, Amanah bekerja sama dengan Pupuk Indonesia di dalam memenuhi kebutuhan petani binaan Amanah melalui berbagai produk pupuk Indonesia, serta pendistribusian pupuk langsung dan tepat waktu, demplot di kawasan pertanian strategis, pendampingan pengolahan lahan, serta bantuan pemberdayaan dan pembinaan petani di beberapa sektor. Serta bersama, Amanah telah memberikan pelatihan kepada 1.000 petani milenial dalam acara Jambore. Amanah membentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau disebut P4S Amanah yang menjadi epicentrum dari 1.400 P4S yang ada di seluruh Indonesia di bawah binaan Kementerian Pertanian RI. Amanah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan memberikan solusi dari 3.000 populasi sapi Aceh yang mengalami inbreeding atau malnutrisi dengan menyediakan sapi full blood di wilayah Indra Makmur, Aceh Timur. Ini merupakan komitmen bersama dalam menjaga mutu dan kelestarian sapi-sapi asli Aceh.
mengantisipasi kurangnya pasokan telur asin dan telur ayam setiap hari. Amanah membina peternak bebek dan ayam petelur, serta menghubungkan mereka dengan pelaku UMKM untuk memperkuat ekosistem. Limbah ternak pun diproses menjadi pupuk organik dengan kapasitas produksi mencapai 60 ton per bulan. Hadirnya Amanah Dayahpreneur bertujuan mencetak pelaku bisnis berlandaskan syariat Islam. Pondok Pesantren Ma'had An-Nahlah, Lok Semawe, dipercaya mengelola budidaya udang faname berbasis metode bioflok dengan kapasitas panen mencapai 390 kg per 3 kolam. Amanah juga berkontribusi pada pembibitan ikan nila dengan memberi dukungan pada Pondok Pesantren Ummul Aiman, Pidie Jaya, untuk mengelola 10 kolam ikan nila berbasis metode bioflok. Sistem ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan pakan, meningkatkan produktivitas, menghemat air, serta lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan dan bimbingan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amanah juga memberdayakan warga dan santri di Dayah Bustanul Ihsan, Kabupaten Pidie Jaya, untuk membuat produk unggulan garam dengan menggunakan sistem tuner, sehingga dapat memenuhi kebutuhan garam di Aceh. Amanah mendukung penuh aktivitas kewirausahaan dengan hadirnya Youth Creative Hub Aceh Store yang telah diikuti hingga 6.997 UMKM dengan berbagai jenis produk seperti F&B, fashion, kriya, body care, dan healthcare. Hal ini dibuktikan dengan melahirkan UMKM baru dengan brand Amanah yang berpadu dalam balutan modern dan masa kini. Tak hanya itu, Amanah mendukung penuh pelatihan dasar kewirausahaan, mulai bimbingan teknis, rebranding, packaging, akses permodalan, hingga pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran. Lewat gerakan sosial, Amanah menjalankan fungsinya sebagai penjaga kelestarian lingkungan dengan kolaborasi bersama komunitas lingkungan hidup dan institusi pendidikan. Amanah mendistribusikan Dropbox ke sekolah-sekolah untuk menciptakan kesadaran siswa-siswi dalam memilah sampah plastik, sehingga dapat meningkatkan valuasi serta menciptakan desa bersih Amanah dengan konsep kemandirian. Melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, Amanah berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh, berhasil memberikan pekerjaan bagi para penyandang tunarungu. Tak hanya itu, Amanah juga mendirikan taman edukasi dan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Amanah berupaya meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa lewat fasilitas perpustakaan serta mobil perpustakaan keliling. Bidang ekonomi kreatif dirancang untuk fokus pada segala lini kreativitas maupun potensi seni, seperti menari, konten kreator, ada di Lamre dan ada penampilan keprak Samawi, stand up komedi, dan voiceover. Selamat datang di Kedung Amanah. Amanah berkontribusi lewat berbagai inisiatif dan pelatihan. Dalam bidang fotografi, Amanah memberikan pelatihan eksklusif dari mentor berpengalaman, serta menunjang fasilitas para peserta berupa studio foto. Amanah juga memadu padankan sang juara visual art dengan penulis kamus Daily Conversation 3 bahasa untuk menerbitkan kamus yang lebih menarik. Tak berhenti di situ, Amanah juga berkolaborasi dengan musisi lokal untuk membina anak muda Aceh merilis single lagu pertama mereka. Dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Aceh, Amanah membina para perajin muda untuk mengenal dan mencintai wastra khas Aceh dengan membangun rumah tenun yang berkolaborasi dengan salah satu pengrajin di Aceh. Amanah juga membina anak muda Aceh mencetak produk fashion unggulan dan berhasil melahirkan 12 talenta terbaik di bidang modeling yang berprestasi. Amanah telah berhasil mengirim para desainer asal Aceh dan model-model terbaik untuk menampilkan karya dan kemampuannya di ajang Muslim Fashion Fest atau MUFEST 2024. Pencapaian ini bisa terlaksana berkat fasilitas dan dukungan penuh dari Amanah. Salah satu ajang bergengsi di Aceh yang didedikasikan untuk para barista berbakat, Aceh Barista Championship, telah melahirkan barista-barista unggulan yang seirama dengan kualitas kopi Aceh yang mendunia. Mengandalkan perkembangan teknologi, Amanah berkolaborasi dengan Pike, memberi pelatihan bagi anak muda Aceh untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan di bidang robotik. Bekerja sama dengan anak muda Aceh jurusan teknik mesin di Universitas Syah Kuala, Amanah mengembangkan kapal nelayan berbahan fiber dengan material yang lebih ringan, konsumsi bahan bakar pun lebih efisien, dan perawatan kapal lebih ekonomis. Dalam teknologi pertanian,
Amanah membuat drone pertanian yang mampu menyemprotkan pestisida hingga memantau lahan pertanian, sehingga dapat mengurangi beban pekerja. Dengan nol emisi karbon dioksida, panel surya dan turbin merupakan salah satu sumber energi alternatif andalan masa depan. Tanpa keraguan, Amanah telah mengimplementasikannya pada area inovasi dan teknologi di Gedung Amanah. Dalam menerapkan transportasi ramah lingkungan dan inovatif, Workshop Amanah telah melahirkan kendaraan listrik seperti sepeda listrik, motor listrik, dan mobil listrik. Dan demi mendukung pelaku usaha, Amanah juga menciptakan sepeda listrik yang dapat diterapkan dalam berbagai kebutuhan usaha. Workshop Amanah telah masuk kualifikasi menjadi bengkel tipe A dan mampu melakukan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi listrik. Hal ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan memberi manfaat jangka panjang di masa depan. Di bawah naungan Badan Intelijen Negara serta berkolaborasi dengan berbagai elemen pemerintahan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Aceh, serta dukungan dari Universitas Syah Kuala dan Institut Pertanian Bogor. Di bidang pertanian, Amanah telah menjalin kerjasama dengan PT Wahana Graha Makmur dalam menyerap penuh hasil pertanian kopi Robusta sebanyak 300.000 ton, kopi Arabica 36.000 ton, wijen 1.000 ton, dan ubi Benia Zuma sebanyak 1.200 ton per tahun untuk ekspor ke Jepang. Serta menjalin kerjasama dengan PT U-Green untuk mengekspor minyak nilam sebanyak 20 ton, minyak pala atau nutmeg 20 ton, dan minyak serai 100 ton per tahun ke Prancis. Di bidang lainnya, Amanah juga telah memiliki permintaan langsung untuk fiberboard, motor konversi, sepeda listrik, drone pertanian, dan mobil listrik untuk kebutuhan angkutan pertanian. Amanah telah mendapatkan sertifikat hak cipta produk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang teknologi, fashion, UMKM, craft atau kriya, musik, dan logo Amanah. Serta semua mesin Amanah seperti mesin pencetak lakop sapu, mesin pencetak paving block, mesin giling atau pencacah plastik, mesin biochar, mesin fermentasi kopi, dan Amanah Smart Nutrition. Amanah hadir sebagai fasilitator lewat Amanah Youth Creative Hub, tempat kaum muda mengembangkan potensi untuk melambungkan Aceh ke kancah dunia. Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi kita menyaksikan bersama-sama tadi pencapaian amanah ataupun video pencapaian amanah yang telah kita saksikan, yang juga menyediakan ruang kolaboratif dengan fasilitas modern yang mendukung 7 sektor prioritas, yaitu diantaranya adalah sektor pertanian, peternakan, sektor perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah, serta sektor olahraga dan keberlanjutan lingkungan, pendidikan dan industri kreatif. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menunggu kedatangan Bapak Gubernur.